Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Sekolah Sabat 5 Menit bersama Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Menteng, Jakarta. Program ini disediakan untuk menjaga jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sabat minggu ini berjudul Motivasi dan Persiapan untuk Misi, dengan ayat intinya yang terdapat dalam Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Motivasi sangat berkaitan erat dengan sesuatu yang dapat menyebabkan atau mendorong kita untuk bertindak. Misalnya dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Di sini jelas ada sebab dan akibat yang memotivasi kita untuk saling mengasihi. Dalam konteks motivasi untuk misi, Paulus menuliskan kata-kata yang tegas kepada jemaat Filipi. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik, di mana mereka memberitakan Kristus karena kasih. Namun demikian, Paulus tidak memperdulikannya, sebab bagaimanapun juga Kristus tetap diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Paulus tetap bersuka cita. Kita bisa baca dalam Filipi 1 ayat 15 sampai 18. Idealnya motif kita untuk memberitakan Kristus, yaitu untuk misi dan menjangkau orang lain, adalah karena kasih dan kebenaran. Beberapa alasan yang dapat memotivasi kita untuk menjalankan misi antara lain adalah: yang pertama, Yesus, yaitu satu-satunya sumber kehidupan dan keselamatan, dan semua orang perlu mengetahui Dia. Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika murid-murid mendapati bahwa kuburan Yesus kosong dan diberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit, mereka tidak dapat menahan diri untuk menceritakan dan memberitakan kabar baik ini. Kerinduan kita untuk membagikan kepada orang lain apa yang sangat kita cintai merupakan sesuatu bagian penting dari motivasi kita untuk misi. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan Anak Allah. Yesus adalah Tuhan sepenuhnya, yakni kesetaraan dengan Allah. Kita bisa baca dalam Yohanes 8 ayat 58 sampai 59 dan Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Di sini kita menemukan suatu motivasi yang kuat untuk bersaksi dan untuk misi, yaitu firman Allah. Ketiga, Yesus menawarkan keselamatan yang unik, keselamatan oleh kasih karunia melalui iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengan iman kita boleh sabar menunggu untuk kecurahan Roh Kudus dengan mempersiapkan diri dalam doa yang sungguh-sungguh dan tidak berkeputusan. Yang keempat, Yesus menawarkan keselamatan universal untuk semua orang. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sangat jelas bahwa keselamatan disediakan bagi semua atau setiap orang, tetapi hanya kepada mereka yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan. Dan bagi yang percaya dan mau bekerja baginya, Allah akan melengkapi dengan kuasa, dan kuasa itu membuat kita mempunyai motivasi dalam menyelesaikan misi Allah bagi mereka yang hilang. Itu adalah latar belakang yang dapat memotivasi kita berdasarkan kasih yang Yesus sudah beritakan, yang sudah Yesus berikan kepada kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak dapat membagikan kabar baik mengenai keselamatan dan hidup yang kekal ini. Namun demikian, ada hal-hal yang lebih spesifik yang kita yakini untuk memotivasi kita dalam membawakan misi ke seluruh dunia. Yang pertama, Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya, dan kedatangan ini dapat dilihat literal dan sudah sangat dekat. Kedua, Tuhan memanggil orang percaya termasuk kita semuanya kepada penurutan yang penuh kasih dan pemuritan yang sungguh-sungguh. Ketiga, Allah memulihkan dalam diri orang percaya kepenuhan hidup dalam Kristus.
Yesus akan datang segera, tidak boleh ada kemalasan, tidak boleh ada waktu terbuang percuma, karena setiap waktu dapat digunakan untuk persiapan dan keterlibatan dalam misi Allah. Kita terus maju dan percaya kepada janji-janjinya. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikianlah program Sekolah Sahabat 5 Menit untuk minggu ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekolah Sahabat bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.